kembali lagi bersama kami, mahasiswa STKIP Citra Bakti Ngada. Di sini kami akan menjelaskan materi teknologi informasi dan komunikasi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Saya akan menjelaskan materi pertemuan 9 sampai 11. Saya atas nama Viviana Melonga dan teman saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Antonia Ripomeo. Saya sebagai pemateri 12 dan 13. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Iko. Saya sebagai pemateri pertemuan 14 sampai 15. Pertemuan ke-9. Dasar-dasar Microsoft Excel. Excel adalah salah satu bagian Microsoft Office yang paling banyak digunakan untuk manajemen data, seperti mencatat, menyimpan, dan mengelola data. Salah satu kelebihan yang dimiliki Microsoft adalah dapat digunakan sebagai sistem seperti Mac, OS, Android, Windows, Linux, dan lain sebagainya. Microsoft Excel bisa digunakan di berbagai bidang. Oleh karena itu, hampir seluruh perusahaan mewajibkan karyawannya untuk belajar Excel. Excel berisi kumpulan sel yang terdiri dari baris dan kolom yang dikenal dengan spreadsheet. Nah, sekarang ada rumus-rumus Microsoft Excel. Yang pertama, sum. Rumus sum digunakan untuk melakukan penambahan yang bersifat angka. Cara ini efektif bila data yang ingin dijumlahkan merupakan data dengan jumlah yang banyak. Dengan mengklik rumus sama dengan sum dari sel awal sampai sel akhir. Sel awal adalah sel pertama yang ingin dilakukan perhitungan. Sel akhir adalah sel terakhir yang ingin dilakukan perhitungan. Dalam Excel tidak mengenal rumus pengurangan, namun Anda bisa menggunakan tanda operasi minus. Yang kedua, produk. Fungsi produk mengalihkan semua angka dalam sel dan mengembalikan hasil kali. Dengan rumus sama dengan A1 dikali A2. Yang ketiga, average. Fungsi average berguna untuk mencari rata-rata dalam kumpulan data nominal dengan rumus sama dengan average sel awal sama dengan sel akhir. Yang keempat, max. Max merupakan rumus yang digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data dengan rumus sama dengan max. Pertemuan 11, dasar-dasar Microsoft PowerPoint. PowerPoint atau Microsoft PowerPoint merupakan salah satu program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Beberapa kegunaan atau fungsi dari PowerPoint adalah sebagai berikut. Yang pertama, sarana untuk mempermudah sebuah presentasi. Yang kedua, membuat sebuah presentasi terbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Yang ketiga, membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video dan gambar, dan animasi serta desain yang akan digunakan. Yang keempat, mempermudah dalam membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide.
tutorial menggunakan PowerPoint. Ada beberapa cara untuk memulai PowerPoint, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, klik Start menu, lalu cari aplikasi PowerPoint. Yang kedua, klik menu Microsoft PowerPoint untuk membuka aplikasi Microsoft PowerPoint. Yang ketiga, tata letak. Cara menentukan layout yaitu: yang pertama, klik menu Home, lalu Layout pada tab Slide. Yang kedua, tentukan layout yang akan Anda gunakan. Pada saat layout slide pertama dibuka, maka secara otomatis layout yang aktif adalah title slide. Format slide. Tampilan slide adalah salah satu unsur yang sangat penting untuk membuat presentasi yang menarik. Format slide dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, klik slide yang akan diatur. Yang kedua, klik menu desain lalu pilih salah satu time yang telah disediakan. Jika kita ingin mengubah warna slide, pilih salah satu warna yang tersedia pada pilihan warna. Menyisipkan dan objek. Seperti halnya pada aplikasi, kita juga dapat menyisipkan objek-objek seperti word art, shape, smart art. Langkah terakhir, menutup PowerPoint. Dengan mengklik tombol close atau exit pada Office button atau dengan menekan shortcut Ctrl+W, jika ada data yang masih belum tersimpan, maka akan muncul kotak dialog seperti pilih ya untuk menyimpan dokumen. Yang kedua, pilih tidak untuk keluar tanpa menyimpan. Yang ketiga, pilih batal untuk membatalkan keluar dan melanjutkan bekerja. Selanjutnya, saya memberi kesempatan kepada teman saya Antonia untuk melanjutkan pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan pertemuan 12 dan 13. Yang pertemuan 12, penerapan Microsoft PowerPoint untuk menghasilkan bahan presentasi. Yang pertama, memilih tema. Saat Anda membuka PowerPoint, Anda akan melihat beberapa tema dan template bawaan. Dengan langkah-langkahnya: 1. Pada tab file di pita, pilih baru lalu pilih tema. Yang kedua, klik buat atau ambil ragam warna lalu klik buat. Yang kedua, menyisipkan slide baru. Di tab beranda, klik bagian bawah slide baru lalu pilih satu tata letak slide. Cara menyimpan presentasi Anda. 1. Pada tab file, pilih simpan. Yang kedua, pilih atau cari ke folder. Yang ketiga, dalam kotak nama file, ketikkan nama presentasi Anda, kemudian pilih simpan. Pertemuan ke-13, cara kerja internet dan cara kerja koneksi. Internet adalah sistem global komputer yang saling terhubung atau terkoneksi melalui protokol internet yang telah disepakati bersama. Dengan internet, Anda bisa mengakses informasi apapun dengan perangkat apapun
selama Anda memiliki jaringan yang sudah terkoneksi dengan internet. Cara kerja internet yang pertama, mulai dari pembentukan jaringan sederhana. Yang kedua, membangun jaringan dalam jaringan. Yang ketiga, pengiriman pesan pada jaringan yang dituju. Yang keempat, jaringan akan menemukan perangkat komputer. Yang kelima, terhubung internet. Yang keenam, pengguna bisa menggunakan internet. Yang ketujuh, internet mulai membaca kode pencarian. Yang kedelapan, pengguna akan menerima informasi yang dicari. Jenis dan tipe koneksi internet yang pertama, DSL atau jalur pelanggan digital. Yang kedua, internet kabel. Yang ketiga, satelit. Yang keempat, serat optik. Faktor yang mempengaruhi kinerja dalam akses internet. Yang pertama, perangkat komputer atau smartphone. Yang kedua, modem. Yang ketiga, backplane. Sekian materi dari pertemuan 12 dan 13. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu Ririn. Pertemuan 14, cara kerja web browser, email, dan mesin pencari, atau dinamakan juga engine internet. Cara kerja dari web browser. User yang sedang akses menggunakan cara mengetikkan alamat pada fitur maupun URL. Peraba web akan menerima berbagai permintaan oleh si user, kemudian akan menjalankan pengambilan data. Data yang sudah diambil adalah IP dari perintah. Lalu, peraba web bisa mengakses menuju server menggunakan IP yang sudah diperoleh daripada DNS server. Server telah memberikan data dari konten www.google.com dengan bentuk HTML, juga file yang lain, misalkan CSS. Peraba web telah menampilkan berbagai konten yang sesuai dengan permintaan user. Pertemuan 15, media sosial dan platform kelas digital. Pertama, garasi digital Google. Kedua, akademik pembuatan konten YouTube. Ketiga, hibah iklan Google. Keempat, sekolah penerbangan Twitter. Kelima, cetak biru Meet. Sekian materi dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.